Umum nih, kayak kalian aja pandangan umum tentang satpam kan cuma jagain pos. Betul. Fisikal. Oke? Bahkan di kitanya sendiri, satpamnya sendiri, bahkan pelaku usahanya sendiri, itu masih bicara konsep jualan physical guarding. Daerah umum, terbuka umum, siapapun boleh masuk. Oke? Daerah terlarang ini hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki akses boleh masuk. Terus daerah tertutup, benar-benar tertutup, gitu ya. Kenapa? Karena ada objek vital ya yang nggak boleh ini harus diamankan. Nah, lagi mendesain itu si arsitek nih lebih kepada faktor indahan aja. Dia nggak mikirin. Nah, nanti jangan-jangan begitu udah jadi, daerah tertutup, terlarang itu segala macam ada di tengah-tengah. Oh, oke. Iya, paham. Padahal kalau kita bicara di tengah-tengah dalam sebuah lingkungan, itu daerah orang yang akan banyak lalu lalang lewat dan segala macam. Harusnya ditempatkan agak di pinggir, di posisi yang namanya benar-benar terlarang, tertutup, tidak menjadi akses lalu lalang orang lain. Oke? Betul. Nah, lalu bagaimana kita membangun akses kontrolnya, gitu ya? Akses kontrolnya juga dibangun kan macam-macam jenis akses kontrol, gitu ya. Lalu yang paling penting lagi maintenance. Pada saat kita sudah membangun itu, maintenance itu harus standby 24/7, 365 seperti security. Harus ada standby di situ. Oke? Nah, Pak, aku potong sebentar ya. Misalnya ada satu keamanan security yang di situ, tapi dia itu nggak paham konsepsi infrastrukturnya sendiri. Nah, itu gimana nanti? Ya, itu dia. Makanya kalau misalnya dia bangunnya udah jadi, akhirnya kita perlu melakukan risk assessment. Akhirnya ada nanti desain layout yang diulang. Oke, dibenerin lagi. Itu yang saya bilang beban kerja 2 kali, beban biaya tambahan. Betul. Terus konyolnya kalau kegiatannya sudah berjalan ada hambatan operasional. Makin lama lagi jadinya. Iya, jadi makanya itu penting harus ikut dari awal ya. Dari awal harus terlibat gitu loh. Makanya security itu jangan yang seperti tadi, ada namun tiada, ada cuman jadi pelengkap, ada dia nggak ngerti ngapain gitu ya. Ini harus duduk bareng dan rekan-rekan saya sekarang udah banyak kok yang memiliki kompetensi dan kemampuan sebagai security construction consultant. Oke? Lalu apa nih yang akan kita bahas tentang CPTD? Tadi saya udah jelasin apa itu CPTD. Konsep penting CPTD juga kalian udah tahu. Lalu kita juga ada pendekatan 3D CPTD. Kalau tadi ada 4D, sekarang ada 3D. Designation, definition, and design. Oke. Jadi itu dipikirin juga desain. Dipikirin. Untuk penempatan kayak CCTV. Betul. Jadi si security construction consultant dengan si arsitek tadi duduk bareng. Pertama, jangan juga konsep keamanan yang mau diterapkan itu merusak keindahan mata. Oh iya. Nah, dari sisi dia tetap indah, dari sisi kita juga ngeliat keamanannya terpenuhi. Dan bagaimana lokasi yang kita bangun tadi, objek yang kita bangun tadi menjadi target hardening, target yang sulit ditembus. Nah, jangan dipikir gini, ada kadang-kadang orang bangun satu gedung, satu area gitu ya, karena dia antara 2 jalan, kayak di antara 2 jalan maksud gini, dia berada di sininya jalan utama, di sini jalan utama, 2 muka tuh biasanya itu istilahnya. Terus ingin mempermudah orang, pintu di sini ada, pintu di sini ada. Dia lupa nantinya nih. Apa yang terjadi dengan pintu banyak berarti harus punya tenaga keamanan banyak. Nah, pemikiran si arsitek pada saat di awal ingin mempermudah akses. Paham. Nah, terus dia belum mikir jauh lagi. Bagaimana jika nanti terjadi? Karena dia nggak ngebangun skenario terburuk nih. Terjadi potensi demo. Ke tempat itu, maka kebanyakan pintu yang harus kita amanin. Betul. Banyak makan tenaga juga. Ya karena orang nggak bisa masuk di sini, bisa masuk di sana. Yang tadinya tujuannya hanya buat kemudahan nih. Fleksibilitas atas akses, gitu ya.
Jadi orang-orang yang bekerja sini diberikan kemudahan, iya sama juga kamu juga memberikan kemudahan buat orang melakukan potensi. Betul. Nah itu mereka nggak ngerti gitu ya. Nah makanya mereka harus ajak kita. Sehingga apa sih yang perlu kita lakukan dalam kita duduk nih sebagai konsultan construction konsultan tadi? Pertama adalah strategi perencanaan yang harus kita bangun dalam membangun sebuah desain CPTD. Lalu mengintegrasikan strategi CPTD itu di rencana-rencana keamanan operasi. Itu nyambung nanti udah sampai dengan kegiatan. Terus bagaimana kita mengaplikasikan juga prinsip-prinsip dan konsep-konsep CPTD. Karena berbeda. Kalau kantor, tempat retail, sekolah, area industri, rumah sakit, hotel beda. Yeah. Contoh rumah sakit. Rumah sakit untuk pasien banyak tuh pintunya. Ya. Tapi nggak ada pintu yang terkunci loh di rumah sakit. Nggak boleh. Semuanya iya. Semua harus terbuka karena untuk kemudahan juga in emergency situation. Ya, Beda dengan mall ya. Beda dengan mall, beda dengan perkantoran biasa. Nah, cuman berarti kan penerapan sistem keamanannya berbeda. Betul. Jadi kalau bicara CPTD ini sebenarnya dimulai udah lama. Ini sejak tahun 60-an ini udah muncul, dan di kita di Indonesia ini belum biasa gitu ya. Bahkan ada namanya pengarangnya namanya Jeffrey, Crime Prevention through Environmental Design, pencegahan keamanan melalui desain lingkungan. Itu dia sudah terbitkan bukunya di tahun 71. Wow. Tapi karyanya dia ini boleh dibilang sampai hari ini diabaikan orang. Kenapa? Karena orang ngerasa belum penting gitu ya. Mereka Padahal masih abai berarti betul. Terus model-model CPTD juga dikembangkan oleh Newman, bersama seorang kriminolog Tim Crow. Ini menjadi model CPTD yang saat ini paling populer, gitu ya. Nah, Pak, terlebih sendiri misalnya, emang di training security sendiri itu CPTED itu nggak masuk ya? Masuk. Kenapa kenapa masih jarang gitu? Sampai saat itu maksudnya mereka aja tuh nggak tahu ada sosok yang tadi. Ya, gini. Kalau mau ngomong jujur kan pandangan umum nih, kayak kalian aja pandangan umum tentang satpam kan cuma jagain pos. Betul. Fisikal. Bahkan di kitanya sendiri, satpamnya sendiri, bahkan pelaku usahanya sendiri, itu masih bicara konsep jualan physical guarding. Padahal kita jauh lebih luas dari itu. Jadi nggak ada yang salah dengan hal itu. Nah kalau bicara CPTD, orang mau duduk sebagai security construction consultant, CPTD ini sertifikasi. Iya. Punya certified, punya sekolah gitu loh. Nah, ini yang harusnya kita mulai belajar gitu ya. Bagaimana pencegahan kejahatan juga dapat mampu kita antisipasi dengan kita membangun konsep CPTD ini. Ini sangat mampu menekan tingkat kejahatan ke titik terendah. Dengan adanya CPTD, maka dengan desain yang kita bangun ini mampu melakukan penguatan terhadap sebuah sistem dan melemahkan potensi kejahatan. Dan CPTD ini sangat bergantung terhadap psikologi perilaku orang. Yeah. Kita sampai mikirnya kayak gitu. Perbedaan antara memperkuat target sasaran di CPTD itu juga mempengaruhi secara jasmani dan psikologi. Luas juga ya. Sama psikologi orang tuh masih dipikirin sama CPTD. Harus. Lalu aplikasi beragam dari desain perkotaan itu juga akan mempengaruhi CPTD yang diterapkan di dalam sebuah konsep building management or whatever the project itself. Jadi banyak banget di CPTD konsep, tapi yang paling penting adalah bagaimana mekanisme pengenalan membangun sebuah sistem keamanan tadi. Di CPTD bahkan kita ngomongin tentang iluminasi. Apa tuh iluminasi? Penerangan. Ini penerangan juga menjadi pencahayaan. Iya. Gitu, karena daerah-daerah yang gedungnya doang ya Pak ya? Bukan hanya gedungnya, semua detail. Gedung, terus jarak misalnya. Jarak gedung utama terhadap pagar utama. Harus ada jaraknya, ada standarnya. Terus pencahayaannya, iluminasinya ada standarnya. Di CPTD juga kita harus mampu menekankan pencegahan kejahatan kita ini harus diintegrasikan dengan desain keamanan yang akan kita bangun. Sehingga
kita sudah memenuhi paling tidak unsur standar mengamankan dengan memanfaatkan kondisi lingkungan. Oh, I see. Jadi CPTD ngeri kah, bagus kah, atau apa nih? Bagus dong. Jadi bisa mencegah juga kan ke depannya. Mengurangi setidaknya dari sini misalnya dari kita Menekan video resiko ini. terendah kalau kata Pak Darwi. Jadi banyak orang yang lebih aware, terus banyak misalnya profesi security itu yang lebih tahu kalau itu ternyata penting banget buat dapat sertifikasi CPTD itu. Oke, jadi kalau kita bahas nih di YouTube channel hari ini tentang CPTD, nggak cukup karena mau ngambil sertifikasinya saja ini minimal kita membutuhkan 3 hari. Terus ada ujiannya. Oh, ada ujiannya juga? Ada ujiannya, pasti bukan? Kalau sertifikat ada pasti ujian, terus mereka juga ada tesnya nggak sih Pak? Iya iyalah, ujian kan tes. Enggak, maksudnya tes kayak lisannya. Oh, praktek, kayak praktek gitu ya, kayak praktek harus misalnya dia datang ke satu tempat yang udah ada, dia melakukan asesmen, dia lihat apakah sudah terpenuhi unsur CPTD. Ya. Jadi fungsinya CPTD sendiri kan udah jelas tuh dari awal bagaimana kita memanfaatkan kondisi lingkungan sehingga tempat yang kita amankan itu menjadi target hardening. Oke, target yang susah untuk buat ditembus, Ya. bukan soft targeting. Betul. Gitu. Oke, ada lagi nggak nih yang mau ditanya? Sebenarnya masih banyak, tapi kita abis ini kita belajar dulu tentang CPTD itu sendiri ya. Yeah. Jadi nanti kita siapin pertanyaan yang banyak. Terus buat yang mau komen, penonton di rumah yang mau komen di bawah juga nanti Pak Darli siap jawab ya. Jadi CPTD kebayang nggak manfaatnya? Kebayang. Sangat penting Bener, sebenarnya. sebenarnya kayak misalnya ada satu gedung, terus tim security itu nggak tahu nih letak CCTV di mana aja bisa. Jangan CCTV yang kelihatan ya fisiknya, misalnya CCTV tersembunyi gitu, yang sengaja kayak di lift kan, di lift biasanya ada CCTV kan Pak. Nah itu kan mereka wajib tahu kan, kayak oh di sini ada, kalau misalnya di sini ada CCTV yang nggak ada tuh, jadi mereka tahu juga ada orang mencurigakan tuh mereka lihatnya kemana gitu. Iya, makanya kan CCTV bukan hanya sebagai alat perekam, Iya. tapi sebagai alat pemantau gitu ya. Paham. Oke. Berarti itu sangat penting ya. CPTD itu berarti sangat luas ya guys maknanya, karena ini baru dibahas yang satu doang nih garis besarnya. Nanti kita tunggu lagi episode-episode selanjutnya yang bahas tentang CPTD yang lainnya. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih juga buat Pak Darli yang udah ngasih ilmunya lagi ke kita, juga ke teman-teman di rumah yang berprofesi sebagai security atau teman-teman yang masyarakat umum gitu. Jadi lebih tahu dan lebih aware begitu. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Jangan lupa like, Komen. juga subscribe YouTube channel Security First Number Number one. One. Terima kasih. Bye.